Sementara pemirsa BMKG memprediksi Indonesia akan menghadapi aktivitas La Nina dan aktivitas badai seroja. Aktivitas tersebut akan terjadi selama periode November 2025 hingga Maret 2026 mendatang. Dan untuk mengetahui informasi lebih mendalam, kami sudah terhubung dengan Pak Guswanto selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat siang Pak Guswanto. Selamat siang, Mbak Vera. Ya, Pak Guswanto, BMKG mengingatkan untuk siaga menghadapi puncak musim hujan, tepatnya kapan dan di mana saja puncak musim hujan ini akan terjadi, Pak? Baik, Mbak Vera. Jadi musim hujan ini sebenarnya sudah berjalan tidak bersamaan ya, karena wilayah Indonesia itu cukup luas ya. Sehingga kalau kita lihat dari peta yang terjadi, itu saat ini kita melihat di bulan November itu ada sekitar 155 zona musim kita lihat ya. Ini ada di sebagian Sumatera, kemudian ada di sebagian Jawa sebelah selatan, ada Kalimantan ya. Namun kita melihat bahwa secara umum saat ini sudah sekitar 43,8% wilayah Indonesia itu sudah memasuki musim hujan. Ya, dengan intensitas hujan meningkat dari wilayah barat menuju ke timur. Nah, ini juga kita melihat bahwa puncak musim hujan November, Desember itu terjadi di Sumatera bagian barat, kemudian Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian kita melihat ada Kalimantan bagian barat. Sedangkan di Januari, Februari nanti itu ada Bali, Nusa Tenggara Barat, NTT, Sulawesi bagian selatan, dan Maluku dan Papua. Nah, kalau kita melihat hal-hal yang saya sebutkan tadi, artinya bahwa ini masih berjalan terus untuk sampai nanti 100% bahwa seluruh wilayah Indonesia itu masuk musim hujan di bulan Desember. Itu, Vera. Iya. Lalu bagaimana Pak dengan potensi aktivitas La Nina dan juga badai yang dikatakan mirip dengan badai seroja itu seperti apa? Jadi kalau kita lihat saat ini, fenomena global yang mempengaruhi kondisi hujan saat ini adalah fenomena La Nina lemah, namun di dalam fase ENSO netral ya. Nah, ini kita lihat La Nina lemah ini hanya berpengaruh sedikit terhadap peningkatan curah hujan di beberapa wilayah. Nah, sedangkan yang disampaikan Mbak Vera tadi ada potensi badai, ya sebenarnya kita lihat dari yang muncul analisis trendline, ya analisis angin, saat ini memang sudah muncul namanya tropical cyclone Kalmaegi ya. Kalmaegi ini berada di teluk perairan barat Filipina, ya, dengan arah pergerakan ke arah barat melewati Laut Cina Selatan ya. Ini berada di wilayah utara. Nah, sedangkan kita lihat bahwa nanti kalau terus berjalan bahwa periode ini di bulan Desember akan muncul bahwa bibit-bibit siklon tropis itu akan berada di wilayah selatan. Kita melihat saat ini masih berada di wilayah utara. Dan kita melihat ada bibit siklon tropis 90W yang ada di utara Pulau Papua. Itu Mbak Vera. Ya, apakah aktivitas itu semua terjadi dalam satu waktu atau berbeda-beda dan bagaimana sebetulnya dampaknya, Pak? Ya, beberapa fenomena tadi terjadi saling bersusulan ya. Misalkan nanti Kalmaegi ini akan punah ya, mungkin akan memasuki daratan Asia, dia punah, maka bibit siklon tropis 90W yang berada di utara atau di utara Pulau Papua itu akan bergerak lagi ke barat, nanti juga punah. Ini saling menyusul seperti itu. Kemudian kita di samping melihat itu ada beberapa fenomena lain. Kalau La Nina lemah itu sendiri, ini sampai awal tahun kemungkinan masih mewarnai dan akan berakhir di bulan Januari Februari lah. Ini akan Februari mungkin dia akan melemah, indeksnya menjadi minus 0,21, sudah kategori netral. Nah, ini bisa kita sampaikan bahwa ini saling dampak yang paling besar ditimbulkan dari fenomena yang saya sebutkan tadi adalah terjadinya hujan lebat dengan barangkali bahkan ekstrim ya, kemudian angin
kencang, juga ada puting beliung terkadang, kemudian ada hujan es, disertai kilat dan petir. Dan ini adalah karakteristik di masa pancaroba menuju musim hujan. Nah, dampak bencana hidrometeorologi yang muncul adalah banjir, banjir bandang ataupun longsor, ataupun sungai yang meluap. Itu, Mbak Vera. Ya, daerah mana saja Pak yang berpotensi terjadi berbagai kondisi aktivitas yang tadi Anda sampaikan? Baik. Sementara ini kalau kita lihat untuk beberapa sepekan ke depan, ini bisa kita monitor di wilayah Jawa bagian selatan ya, di pegunungan misalkan kalau kita lihat Bogor, kemudian kita lihat Cianjur, kemudian Bandung ya, dan sampai kalau kita tarik lagi Purwokerto sampai nanti di Jawa Timur ya. Kemudian kita juga melihat ada di sebelah selatan daripada Sumatera. Ini ada di Sumatera Barat ya, kita melihat juga. Kemudian kami juga melihat ada di Kalimantan Timur dan juga ada di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Itu Mbak Vera. Baik, Pak Guswanta, kalau kita berbicara spesifik terkait dengan Jakarta, Pak, yang beberapa hari ini intens terjadinya hujan lebat gitu ya dengan intensitas tinggi, apakah potensi curah hujannya tetap tinggi dalam beberapa hari ke depan, dan bagaimana juga dengan potensi banjirop di Jakarta, Pak? Baik, memang di dalam sepekan ke depan, wilayah dengan status awas atau siaga ya, itu tadi sampaikan ada Banten, ada Jawa Barat ya, Jawa Tengah terutama di sisi selatan. Nah, saat ini sejak tanggal 5 ya, nanti kita memprediksi bahwa tanggal 5 sampai tanggal 13 ya, itu ada fenomena supermoon perigi itu, bahwa pengaruhnya dampaknya adalah terjadinya banjir rob. Nah, banjir rob ini akan beramplifikasi dengan curah hujan yang muncul. Ini biasanya Pak akan menimbulkan banjir pesisir ya. Banjir pesisir artinya banjir yang tadinya hanya tunggal dari air laut yang naik ya, karena gaya tarik bulan ya, maka ini akan ditambah oleh air yang dari daratan, yang turun di daratan. Ini kita waspadai di Jakarta Utara, kemudian sepanjang Jawa Tengah sisi utara juga. Ini juga yang perlu kita waspadai lebih adalah Jawa Tengah ke arah Semarang ke timur sampai Pati. Ini perlu penanganan yang lebih serius. Artinya karena akan muncul dua fenomena rob dan hujan lebat ataupun sangat lebat yang bisa menyebabkan banjir di wilayah dataran rendah utara. Baik, Pak Guswanto, apa kemudian himbauan dari BMKG kepada Pemprov Jakarta maupun juga masyarakat di wilayah Jakarta? Baik, Mbak Vera, kita mengingat ya bahwa Tanggul Baswedan yang di Jati Padang itu jebol pada tanggal 30 Oktober ya. Ini menyebabkan banjir hingga 50 cm ya, dan saat ini juga masih ada yang belum surut. Nah, kita sampaikan bahwa karena wilayah kita itu masih akan memasuki musim hujan dan akan menuju puncak musim hujan di Januari Februari ya, kami memberikan saran yang tanggul yang roboh tadi segera diperbaiki, ditutup dengan karung pasir atau kayu dolken ya, untuk menahan air, dan barangkali untuk rencana jangka panjangnya yaitu pembangunan turap permanen setinggi minimal 3 atau 3,5 meter ya. Ini kita lihat ya, pembangunan drainase adaptif ya kita sebutkannya. Nah, kemudian juga kami menyarankan juga bahwa di DKI kan memiliki BPBD, barangkali lebih mengaktifkan sistem peringatan dini dan edukasi warga bahwa saat ini itu memang sedang musimnya hujan, artinya itu dampak dan apa yang harus dilakukan perlu disosialisasikan, melibatkan komunitas lokal dalam pemetaan risiko maupun evakuasi. Dan yang terakhir, kami BMKG siap mengintegrasikan data peringatan dini cuaca DKI Jakarta ke Pemda. Itu, Bu Vera. Baik, terima kasih
Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, terima kasih atas penjelasannya dan selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.